Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini seperti biasa kita melaksanakan kerohanian di jam pertama ya, 7.00. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait khasiat surat Ghafir ayat 44. Surah ya, Al-Ghafir ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Itulah ayat ke-44 ya, yang artinya, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Tentu di sini ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama di sini, aku menyerahkan urusanku, artinya sebagai seorang hamba yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sifat iman, Islam, ihsan. Nah, ini ada poin di sini yang namanya iman. Tentunya iman itu kan percaya, bukan hanya percaya tapi tasdik. Bukan hanya tasdik tapi ikrar, bukan hanya ikrar tapi i'mal atau mengamalkan dengan apa yang telah dipelajari. Menyerahkan urusanku artinya setelah kita melakukan segala aktivitas sehari-hari, target-target yang harus dicapai, kemudian pada hasil yang akan diterima nanti kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ini poin di sini? Di sini ada salah satu poin yang termasuk ke dalam syu'bul iman, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini ada ketika kita sudah melakukan usaha, ya. Usaha ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dirancang, direncanakan, prosesnya dengan matang gitu. Lalu dilaksanakan. Hasilnya itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik misalkan hasilnya ini tidak sempurna, kita bertawakal gitu. Ini hasilnya sempurna, kita juga bertawakal dan tambahkan syukur. Berarti kalau sempurna tambahkan tawakal dan syukur, kalau kurang sempurna tambahkan tawakal dan sabar. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala kan pernah berfirman bahwa sesungguhnya ketika kita dalam keadaan bingung, keadaan sulit, susah, kita harus bersabar dan sholat. Nah, ini poin sabar ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi kepada surah Hasiyah, surah Al-Ghafir ayat 44. Diriwayatkan bahwa barang siapa membaca ayat 44 ini, surah Al-Mu'min di atas, dia akan terjaga dari tindakan buruk orang lain ya. Jadi kalau misalkan surah ini dibaca, ini tadi Al-Ghafir ya, surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min sini dibaca apa namanya, surahnya dibaca ini. Wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Mau berangkat dibaca dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tambahkan lagi wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Dengan keyakinan, yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keterangan lain kan dijelaskan bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Hambanya yakin bahwa Allah akan menolongnya, Allah pasti akan menolong. Dengan syariat dan lain sebagainya, dengan orang lain yang Allah utus untuk menolong hambanya yang yakin, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman
Fawaqahullahu sayyiati ma makaruh, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Kita sudah melakukan segala sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah, suatu ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, maka Allah akan menolongnya. Tentu saja Allah tidak akan membiarkannya. Allah tidak akan membiarkan hambanya disakiti oleh orang, tidak akan. Allah akan selalu menolongnya. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Kan ada orang yang bertakwa, tapi kenapa dia dianiaya oleh orang lain? Berarti Allah akan mengangkat derajatnya itu, baik di dunia atau nanti di akhirat kelak, ya. Karena segala sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terkabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ketika kita berdoa kepada Allah, doa itu akan dikabulkan. Tapi di mana dikabulkannya? Apakah di dunia atau di akhirat? Itulah sekilas tentang hasiah surah Ghafir ayat 44. Selanjutnya di sini ada keutamaan surah-surah yang berawalan Hamim. Nah, ini meriwayatkan dalam musnadnya dari Ja'far bin Aud dari Mas'ar dari Sa'ad bin Ibrahim, dia berkata, sungguhnya surah-surah yang berawalan Hamim disebut juga sebagai para pengantin. Nah, jadi makna Hamim ini kan di dalam Al-Quran itu ada surah yang mutasabihat, ada muhkamat, ya. Mutasabihat, muhkamat, dan ada Hamim ini termasuk salah satu yang tidak bisa ditafsirkan. Bisa ditafsirkan oleh para ulama, tapi diterjemahkannya itu tidak secara langsung. Contoh seperti ini. Misalkan alif lam mim itu tidak dikatakan apa artinya gitu ya. Tapi di sana itu di dalam tafsir seperti tafsir Jalalain itu dijelaskan alif lam mim itu adalah Allahu yuridu bima maknahu. Jadi Allah itu mengetahui maknanya, tapi kita sebagai manusia tidak tahu maknanya gitu. Sehingga para ulama menafsirkannya beberapa tafsiran, ya. Ini ada yang mentafsirkan bahwa Hamim ini adalah para pengantin. Kalau pengantin itu kan pasti dua. Ada perempuan, ada laki-laki berpasangan, ya. Diriwayatkan juga dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, surah-surah yang berawalan Hamim adalah sutranya Al-Quran. Nah gitu. Kalau misalkan Yasin sebagai hatinya Al-Quran, di dalam kitab Hamamizadah dijelaskan atau tafsir Yasin, wa kullu syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Nah gitu. Segala sesuatu itu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kalau ini sebagai sutranya Al-Quran. Tentu kan ini keutamaan surat-surat Hamim ini harus menambahkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Karena kan kita ingin mencapai derajat yang paling baik kan. Derajat yang paling baik itu adalah bertakwa gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah ini yang menjadi poin penting dalam kehidupan. Mungkin seorang menyangka bahwa kemuliaan itu dengan banyak teman. Tidak. Di dalam kitab Ayyuhal Walad itu kan dijelaskan. Ada beberapa orang yang menyangka kemuliaan itu dengan banyak harta. Tidak juga ternyata. Dengan banyak ilmu. Tidak juga ternyata. Dengan banyak tingkatan-tingkatan atau kenalan-kenalan dengan para pejabat misalnya. Tidak juga. Tapi yang menjadi seorang itu bertakwa, tingkatannya menjadi meningkat, yaitu dengan poin takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu didapat dengan cara apa? Pertama dengan ilmu, kedua dengan amal. Ya. Karena kalau misalkan hanya ilmu saja tidak diamalkan, kita disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal baik tapi tidak tahu dengan ilmunya, itu juga tidak benar. Ya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Antara ilmu dengan amal itu harus seimbang. Ada tahu ilmunya, diamalkan. Tahu amalnya, harus tahu ilmunya. Itu yang terpenting. Ya.
Selanjutnya juga di sini Abu Ubaid berkata, Hajjaj bin Muhammad telah mengatakan kepadaku dari Abu Mansur dari Muhammad bin Qais, dia berkata, seseorang melihat 7 gadis cantik jelita dalam tidurnya. Dan dia bertanya, untuk siapa kalian, wahai para jelita? Mereka menjawab, kami adalah milik orang yang membaca kami. Kami adalah surah Hamim. Ternyata di sini kan poin pentingnya. Kenapa Allah selalu mengibaratkan sesuatu yang jelita itu atau cantik itu dengan bidadari? Karena pada dasarnya manusia itu sangat suka dengan kecantikan. Betul tidak? Betul. Seperti ini surat Hamim. Surat Hamim ini kalau misalkan seorang sering membaca surat Hamim, terus aja dibaca ya dengan sampai tamat gitu, dibiasakan, tentu ini akan menjadi poin plus. Dan kalau kita membaca Al-Quran itu kan satu huruf dibalasnya pahalanya 10. Apalagi kalau misalkan ini banyak satu surat, apalagi ya. Tentunya perlu juga diingat bahwasanya kita sebagai manusia itu perlu sukses. Seorang mengatakan bahwa sukses itu dengan ada mobil, ada rumah mewah, jabatan tinggi, istri banyak. Itu misal. Ternyata bukan itu. Sukses itu adalah sesuatu hal yang menjadi akhir kita apa? Kita asalnya hidup, akhir kita adalah mati. Setelah kematian ada kehidupan lagi. Setelah kehidupan itu kita masuk surga, itu baru namanya sukses. Percuma kita di dunia yang hanya sebentar, 70 tahun, 50 tahun. Bahkan sekarang itu kan masih banyak sekali usia-usia muda sudah meninggal dunia, Allahu a'lam. Ya. Sudah meninggal dunia dengan amal yang minim. Kebiasaan pacaran, apalagi ini. Sama dengan mengantarkan diri kita ke lubang jahanam. Sedangkan jahanam itu panas. Coba saja kalau misalkan punya korek kerasa panas itu. Oh, ternyata bukan neraka itu, baru apinya. Bukan apinya, baru api dunia. Itu baru asapnya. Apalagi nanti di neraka, itu harus kita telaah lagi, harus kita pikirkan bagaimana agar kita menuju surga itu dengan jalan yang lurus, ya, siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu bagi orang-orang yang beriman, kan? Beriman, bertakwa, mengamalkan ilmu yang didapatkan. Kemudian satu poin lagi ada keutamaan surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan dalam Musnad Ad-Damiri, Abu Muhammad diceritakan suatu riwayat merasa dari Abu Rafi, dia berkata, barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat, niscaya dia akan diampuni dan dia akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Alhamdulillah. Boleh gak kalau misalkan dianalogikan seperti ini? Kita sering membaca surat Ad-Dukhan misalkan. Kan janji Allah, kalau kita membaca surat Ad-Dukhan, maka kita akan dinikahkan dengan bidadari di surga. Berarti otomatis kalau misalkan kita tidak masuk surga, eta bidadari rek usaha. Nah, itu kan. Seperti itu. Mungkin ada analogi seperti itu. Sehingga tapi jangan sampai analogi seperti ini. Sudah saja saya baca surat Ad-Dukhan, tidak usah sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Itu juga salah. Itu analogi yang salah. Yang benar itu yang tadi, ya. Jadi kita melakukan amal kebaikan yang lainnya juga, dan ini didawamkan gitu ya. Sehingga dalam kehidupan itu kan waktu pesantren kita pernah mendengar nasihat al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Satu istiqomah, satu kebiasaan yang dilakukan selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad, kalau nyampai umur, nah gitu, itu lebih bagus daripada satu karomah.
Ternyata itu. Kita istiqomah misalkan kita mewiridkan tentang ya latif. Atau misalkan kita mewiridkan Asmaul Husna, atau kita mewiridkan setiap ba'da subuh misalkan tabarok misalkan. Tabarok itu surah Al-Mulk ya, dibaca setiap subuh itu. Selama misalkan kurang lebih 13 tahun. Itu lebih bagus karena kita memiliki kebiasaan yang baik. Kan Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu dengan prosesnya, bukan hasilnya, bukan. Seseorang yang terbiasa selalu melakukan amal kebaikan terus-menerus, melakukan amal kebaikan terus-menerus tanpa henti, tanpa bosan, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya, selalu membersamainya. Dia yakin bahwa dia akan mati, dia butuh bekal, dia akan melakukan kebaikan itu, tidak akan ada merasa bosan. Apalagi zaman-zaman generasi pemuda zaman sekarang, generasi Z, itu kan, mereka sering bosan. Ini apa kok? Ini harus ini banyak aturan. Tapi mereka sosial media jalan, itu harus dipikirkan juga. Apakah harus seperti itu? Apakah tidak ada perubahan yang menunjukkan kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada perubahan untuk menjadi orang yang paling takwa. Katanya mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan surah Duhan ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Ad-Duhan di waktu malam, maka 70.000 malaikat akan meminta ampunan baginya. Tentu malaikat itu adalah makhluk yang paling banyak. Bahkan malaikat makhluk yang paling banyak ini tidak seorang pun yang tahu berapa bilangan. Saking banyak. Karena malaikat itu tercipta dari cahaya, kecuali yang 10 itu wajib ya. Mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Itu harus tahu ya, karena itu wajib kan diketahui ya. Tentunya kita inginkan hal itu karena setiap hari kita melakukan dosa. Lalu pertanyaannya, dosa apa? Dosa kecil maksudnya. Kalau dosa yang dosanya besar itu ya dosa harus ditaubat. Taubatan nasuha, harus ada syarat-syarat tertentu. Kita melakukan dosa besar misalkan. Naudzubillah, dosa besar apapun itu kategorinya. Kalian juga tahu misalkan satu dosa besar itu. Setelah itu kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kita menyesal, kita meminta ampun kepada Allah, kita tidak mengulangi perlakuan seperti itu, tidak melakukan dosa itu lagi gitu kan. Kita terus memperbaiki diri, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai manusia kan yang diharapkan itu sebenarnya hanya satu. Kita mencarinya satu, apa? Keridhaan Allah. Bahkan di dalam kitab Ayyuhal Walad, karya dari Hujatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menjelaskan dalam kitab Ayyuhal Waladnya itu bahwasanya seseorang itu masuk surga itu bukan karena amalnya. Langsung masuk surga maksudnya ya. Masuk surga itu bukan karena sholatnya, tapi dia masuk surga itu karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala ini bisa didapatkan kalau kita sudah melakukan amal kebaikan. Mana yang termasuk amal kebaikan? Ibadah. Ibadah yang mana? Mahdoh dan ghair mahdoh. Mahdohnya mana? Salat. Katanya tadi salat tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Betul. Tapi sholat menjadi salah satu sababiyah kita masuk surga. Tapi masuknya kita ke surga itu adalah karena apa? Karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.